banyak banget juga ya di masa pandemi ini yang katanya perekonomian kita lagi sulit, tapi jual beli properti juga cukup menanjak. 3, 2, 1 dan action. Kalau sekilas kita mengenal atau sering dengar nama Christian Grace Humalagi, ya. Dia merupakan salah satu news presenter yang sudah berkecimpung di dunia presenter selama kurun waktu 9 tahun. Aktif di Kompas TV saat ini, di Kompas Petang, Daily News, program Melek Hukum, dan laporan khusus. Kalau sekilas kita melihat di mungkin media sosialnya, tampangnya atau rautnya sih, kalau saya membayangkan, kalau main sinetron ini pasti jadi pemeran antagonis ya, kalau bisa dibilang. Tapi setelah saya sendiri bertemu secara langsung, ya, pas kebetulan ini ada di acara vokasi UI, di mana di sini kita secara langsung dimentori oleh Mbak Grace nih ya, dan kebetulan yang bersangkutan juga ada di sebelah saya. Oke, Mbak Grace. Hai. Oke Mbak. Oke. Ini saat ini pas kebetulan nih ada Mbak Grace. Saya sedikit ngevlog sedikit Mbak. Oke. Ya. Di sini saya pengen bertanya suatu hal yang mungkin agak mendalam sedikit, tapi bukan hal yang gimana ya. Tapi nggak susah kan? Nggak susah. Okay. Ini gimana nih? Sebagai presenter nih Mbak, Mbak mungkin punya pengalaman bertemu dengan orang-orang penting, ya kan? Termasuk petinggi-petinggi TNI, tentunya kayak Bapak Kasat, Andika Perkasa, terus Bapak Panglima TNI, ya kan? Terus mungkin ada hal-hal lain atau pejabat-pejabat lain ya. Pengalaman Mbak itu gimana tuh bertemu dengan beliau-beliau ini? Sama kayak opening tadi, Kapten bilang kalau sekilas kayaknya saya ngeri jenderal gitu ya, jenderal TNI kan, galak-galak mungkin, ya sih tegas-tegas banget. Tapi ternyata juga beliau-beliau adalah orang-orang yang punya sisi lain yang ramah banget, yang justru sangat rendah hati menurut saya, punya sense of humor yang tinggi ya. Jenderal Andika orangnya kalau kita pertama kali ketemu dia itu jadinya kita nggak suka gitu ngobrol, karena padahal beliau jenderal bintang 4 ya. Kita bisa terbuka banget ya, itu jauh dari persepsi saya, termasuk juga tentara tuh dulu waktu masih kecil saya ingat banget kalau lihat orang pakai seragam tuh kayak ngeri banget sih, ngeri banget. Tapi ternyata tentara dibalik dari seragam yang membuat mereka tampak tegas, termasuk juga kapten tampak tegas, tampak kaku ya. Tapi karena punya sopan santun ya, itu satu ya. Terus memberikan rasa aman dan nyaman buat kami. Jadi itu juga jadi bagian dari tugas seorang prajurit kan, untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada kami sebagai warga negara Indonesia. Termasuk di kelas ini ya, saya juga kaget ketika diminta oleh panitia buat jadi mentor di kelas ini. Oke. Mungkin itu tadi ya. Nah ini pas kelas ini ya, ini kan pas jadi mentor nih. Tentunya kita juga pengen tahu nih, kan beda nih antara ketemu langsung dengan atasan kami langsung, dengan ya mungkin kami yang di bawah-bawah ini lah. Ya, tentunya beda nih antara ngobrol langsung dengan mungkin para petinggi dengan menjadi mentor di kelas yang tentunya Mbak lihat, mungkin tadi melihat pas pertama kali masuk, beda gitu kan, beda sekali dengan mungkin kebiasaan yang Mbak hadapi. Apa nih? Ada nggak kendala ya di situ? Awal-awal saya mikir
mikirnya pasti kelasnya bakal ini nih, bakal apa namanya, bakal kaku banget. Ternyata di luar dari dugaan, bapak-bapak termasuk kapten sendiri orangnya sangat cair. Jadi ketika apa namanya Kasat Jenderal Andika Perkasa minta untuk bapak-bapak punya kemampuan komunikasi yang bagus juga, menurut saya tepat banget. Dan ternyata nggak mulai dari nol menurut saya, karena bapak-bapak juga udah punya kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi kebayang udah tampak gagah, tampak berwibawa, ya, tampak bisa melindungi kami, terus komunikasinya bagus, punya kemampuan sopan santun. Jadi menurut saya akan paripurna lah kemampuan dari bapak-bapak termasuk kapten kalau punya komunikasi yang bagus. Jadi semua orang apa namanya merasa bisa dekat, bisa meminta bantuan, bisa meminta perlindungan kepada prajurit-prajurit TNI, termasuk TNI Angkatan Darat. Ini upaya yang bagus sih, upaya yang bagus karena sekarang kapten dunia itu berubah. Sekarang eranya digital, termasuk kapten sekarang yang lagi megang uang ini adalah bagian dari apa namanya menyesuaikan diri dengan dunia digital, karena semua tuh jadi orang bisa berkomunikasi kan satu sama lain. Termasuk makanya menurut saya paling penting buat TNI Angkatan Darat juga ikut dengan perubahan yang ada supaya juga semakin diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi sekilas bincang kita bersama Mbak Kristi ya. Ke depan ada sesuatu yang lebih wah di vokasi ini, di acara ini. Kita juga belum tahu materi yang besok akan kita hadapi, tapi hari ini kita dibuat kagum dengan materi yang dibawakan oleh Mbak Kristi. Terima kasih untuk Mbak Kristi tentunya, dan tetap semangat bersama rakyat TNI. Jaya. Oke.